Halo, assalamualaikum piknikers. Kembali bersama Piknik ID. Puncak memang tidak ada habisnya ya, menghadirkan sebuah kawasan destinasi wisata yang baru, termasuk tempat wisata yang akan kita review kali ini ya, yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, dan ini juga baru grand opening beberapa bulan yang lalu. Tepatnya adalah Enchanting Valley by Taman Safari Indonesia. Perjalanan ke puncak kali ini cukup berbeda ya piknikers. Piknikers bisa lihat kelihatan di ujung sana Gunung Salak ya. Benar-benar bersih, benar-benar nggak ada kabut sedikit pun. Biasanya kan kalau kita ke puncak itu adalah ya kabut-kabut tipis. Termasuk juga Gunung Gede Pangrango kelihatan juga bersih di bagian timurnya Gunung Salak. Dan satu lagi yang membuat kita excited kemarin yaitu jalanan puncak itu kosong banget ya. Bahkan kita sempat ketemu kuda nih di jalan. Padahal ini adalah hari libur, yang mana kalau libur kita tahu sendiri ya puncak itu macetnya seperti apa. Tapi kemarin jalanannya benar-benar lancar. Posisi dari Enchanting Valley ini juga sangat gampang diakses, tepat di pinggir jalan raya puncak ya. Karena ada gapura besarnya seperti ini. Dan Enchanting Valley ini juga sebenarnya bukan sesuatu tempat lokasi wisata yang baru ya. Mungkin semua kita udah tahu ya Taman Wisata Matahari, sebuah lokasi wisata yang dulu juga cukup terkenal di area puncak ya. Nah, lokasi wisata Taman Matahari inilah yang diakuisisi oleh Taman Safari Indonesia dan disulap menjadi lokasi wisata yang baru dengan konsep yang baru, experience yang baru ya, namanya Enchanting Valley. Biasanya kan kalau suatu tempat wisata sudah di handle atau sudah ditangani oleh Taman Safari Indonesia, biasanya akan berbeda ya, akan menjadi daya tarik tersendiri nih. Nah, kita akan lihat ya, apakah Enchanting Valley ini berbeda dari pendahulunya, yaitu Taman Matahari atau Taman Wisata Matahari ya, atau mirip-mirip aja, nanti kita lihat ya. Tapi pas kita nyampe, kita ketemu gapuranya berbentuk segitiga seperti ini udah menandakan sesuatu yang beda ini. Kesannya ini sudah modern gitu ya. Jadi gerbang segitiga ini menunjukkan lokasi wisata yang terkini, terupdate, dan modern. Nah, kita lihat di dalamnya apakah modern juga nanti. Nah, ini sebelum kita ke lobby atau ke bagian main buildingnya, di sini sudah ada taman-taman pinus yang bagus ya, dan kita akan melewati satu jembatan di atas sungai besar seperti ini. Mungkin awalnya kita juga sedikit shock juga ya, wah ada sungai besar nih, apalagi sekarang lagi musim banjir bandang ya, agak ini juga sih, agak ada rasa khawatir juga. Jadi piknikers harus hati-hati ya kalau ngelewatin jembatan ini, apalagi kalau yang bawa anak kecil. Nah, kita udah sampai nih di main buildingnya. Nuansanya cukup mewah ya, dengan aula yang begitu besar, kemudian dengan dekorasi yang mewah, modern, dan sedikit futuristis juga. Dan kita langsung menuju ke bagian resepsionisnya atau counter penjualan tiketnya. Nah, sudah tertera ya harga tiket masuknya berapa, di weekday dan di weekend berapa. Piknikers bisa lihat di layar ya. Terdapat dua jenis pilihan tiket ya, regular dan premium. Rekomendasi dari kita bagusnya sih pilih yang premium aja ya. Ini benefitnya kelebihan regular dan premium. Piknikers bisa di pause aja layarnya. Kelebihan utamanya yaitu di ini ya, kita dapat fasilitas free buggy car ya. Kemana aja di dalam kawasan ini kita free naik buggy car, tinggal antri aja sih. Itu ininya apa namanya, kelebihan utama dari tiket yang premiumnya. Karena memang kalau kita bolak-balik dari pengalaman kita kemarin itu lumayan capek juga. Habis show di atas, turun ke bawah, balik lagi, itu lumayan capek kalau kita nggak naik buggy car. Jadi rekomennya pilih tiket yang premium aja biar kita dapat free buggy car. Sebelum masuk juga ada pemeriksaan barang-barang bawaan ya. Kita nggak boleh bawa makanan dan minuman apapun ya. Bahkan kemarin makanan bayi juga nggak boleh dibawa. Ini agak aneh sih ya. Tapi ya karena aturannya kayak gitu, akhirnya kita titip semua makanan dan minuman kita di locker yang sudah disediakan. Nah, Enchanting Valley ini bukanya jam 9 ya. Kita kemarin jam 8 udah nyampe karena jalanannya lancar ya. Jadi nyampenya cepat, di luar dugaan juga. Nah, pas jam 9 gate-nya baru dibuka ya. Jadi semuanya barengan masuknya nih, kelihatan rame masuknya.
Pas kita baru masuk, kita langsung disambut oleh deretan pertokoan ya yang menjual aneka makanan, aneka merchandise, kopi-kopi ya yang lagi ngehits dengan view yang sangat cakep nih ya. Buat tempat duduk-duduk ini santai-santai, bagus juga. Nah, yang kita temui pertama yaitu Skuteria ya. Tempat kita bisa sewa skuter yang harganya tadi juga dicantumkan di layar. Tapi kita langsung antri bugiker ya. Karena kalau piknikers ke Enchanting Valley, wahana pertama yang harus pikniker tuju yaitu Super Wheel ya. Karena ini antrinya yang paling panjang. Karena dia di dalamnya itu hanya ada beberapa mobil aja, sehingga kita mesti gantian. Piknikers bisa lihat ya antriannya. Selamat datang di Enchanting Valley. Kemudian ini adalah aturan mainnya. Dan yang pertama yaitu yang harus dilakukan pas nyampe di sini, scan barcode. Nah, jadi ada barcode yang mesti di-scan biar kita langsung dapat nomor antrian yang langsung terkoneksi sama handphone kita. Jadi kita bisa pantau secara online. Nah, setelah urutan kita tiba, kita langsung menuju ke mobilnya. Jadi ini kayak mobil bom-bom car gitu ya. Saya kirain mobil gede, mobil beneran gitu. Ternyata mobil kecil yang mana ini minimal 16 tahun baru boleh jadi drivernya. Kita lihat ya seperti apa suasananya sepanjang perjalanan Super Wheel ini. Ini ada tulisan drivernya rekam. Ternyata walaupun mobilnya mobil kecil, seru juga ya piknikers. Jadi pengalaman kita kemarin, saya sama Uniralin naik mobil yang pertama, gantian sama Bunda dan kakak Keisha di mobil kedua. Nah, akhirnya kita sampai di tempat yang viral nih. Kita masuk ke goa ala-ala Grand Canyon yang ada di Amerika. Kita lihat ya. Jangan kelihatan ininya, lihat. Yang mana Ralin? Kok macet? Yang kelihatan ininya. Kok macet? Stop dulu. Lembah atau ala-ala Grand Canyon ini adalah yang paling viral ya di Enchanting Valley ini, yang berseliweran di media sosial, yang membuat kita tertarik nih buat mampir berkunjung ke sini. Dan memang ya di dalamnya cakep seperti ini. Nggak nyangka kalau ini di puncak ya. Kirain ini kayak di mana gitu, kayak di luar negeri gitu ya kalau kita nggak tahu. Jadi ini benar-benar komen nih, dan kita juga bisa foto di sini. Dan setelah foto, kalau nggak salah kemarin itu sekitar 10-an atau belasan foto ya. Nanti kita bisa ambil setelah kita keluar dari wahana ini. Apa? Sendiri aja. Akhirnya kita kelar juga ya. Kita 2 trip ya. Trip pertama saya dan Uniralin, dan trip kedua Bunda, anak-anak, dan kakak Keisha. Setelah kelar nanti bisa ambil foto ya di bagian resepsionisnya. Harganya 180.000 per pack ya. Jadi nggak bisa ambil satuan, jadi harus ambil semua. Nah, di sebelah Super Wheel ini ada pohon raksasa. Jadi piknikers bisa lihat ya, ada satu pohon yang tinggi banget ini. Dari ketinggian pohon ini kita bisa memandang spot foto 360 derajat ya, area puncak. Nah, untuk naik ke atasnya kita tinggal masuk ke lift. Jadi seru ya, naik pohon tapi bisa pakai lift ya. Kemudian kita tinggal pencet lantai 2 ya, karena dia cuma ada 2 lantai. Nah, pas sampai di atas kita bisa memandang pemandangan sekeren ini ya. Jadi benar-benar memukau ya piknikers ya. Pemandangan dari pohon raksasa ini benar-benar membuat kita bisa melihat seluruh area Enchanting Valley 360 derajat. Di atas juga ada yang jualan ya, jualan minuman dan es krim, serta jualan cemilan-cemilan dan snack ya.
Nah, dari pohon raksasa ini kita menuju ke wahana berikutnya, yaitu permainan angklung yang ada di bawah ya, yang berada di dekat kita antri Bugikar yang pertama. Nah, jangan lupa ya, kalau kita beli yang tiket premium, kita tinggal antri Bugikar lagi untuk diantar ke wahana angklung yang ada di bawah. Wahana angklung ini cukup bagus juga ya, karena dia dengan background air terjun yang cakep juga ya, air terjun buatan. Kemudian bentuknya ala-ala amphitheater ya, yang mana ada wahana melingkar seperti ini dan kita bisa duduk di sekelilingnya. Kemudian nanti ada permainan angklung yang dipandu oleh moderatornya di tengah-tengah. Satu lagi. Sekarang udah hafal ya? 5, 6, 7. Lagunya belum. Tepuk tangan dulu dong untuk semua yang ternyata pagi-pagi fokus ya. Selesai menonton pertunjukan angklung, kita kembali langsung antri Bugikar untuk menuju ke pertunjukan berikutnya yang ada di paling atas posisinya ya. Jadi ini cukup melelahkan juga nih kalau kita jalan kaki. Disinilah terasa rekomendasinya itu beli tiket premium ya. Kita bisa naik Bugikar lagi. Nah, kita udah nyampe di atas, yaitu di pertunjukan Lila Show ya. Pertunjukan Lila Show ini merupakan show yang paling bagus ya menurut kita piknikers dari semua show yang ada di Enchanting Valley ini. Jadi dari kostumnya aja benar-benar niat ya. Jadi Lila Show ini semacam pertunjukan ini ya, hewan-hewan gitu. Jadi ada hutan dengan aneka macam satwa. Kemudian ada pemburu yang menangkap hewan ya gitulah ya. Kemudian ada pahlawannya nih yang akhirnya menyelamatkan hewan-hewan ini. Kita lihat ya sekilas seperti apa pertunjukan The Lila Show ini. Selesai menonton pertunjukan Lila Show, pas kita keluar dari arena pertunjukan, di sini ada district food ya, atau tempat area makanan lah gitu ya, yang ada di dalamnya beraneka macam restoran, dan kita bisa tukarkan kupon yang tadi kita dapat ya. Kalau yang premium itu kan dapat kupon itu satu orang dapat satu kupon yang bisa ditukarkan dengan makanan yang ada di restoran ini. Di samping restoran ini ada Nets Play ya, dan ini area bermain yang gratis ya. Gratis buat bermain di sini, baik itu anak-anak ataupun dewasa ya. Tapi tetap ya harus dalam pengawasan orang tua. Sekarang kita mau menuju ke musola ya, karena udah masuk waktunya sholat zuhur. Kita menuju ke musola yang tepatnya ada di belakang Plaza Karnival ini. Posisi musolanya memang cukup jauh ke belakang ya, tapi kondisi musolanya sangat bagus dan proper ya buat kita sholat. Cukup lega di dalamnya dan tersedia juga alat-alat sholat. Nah, selesai dari musola kita langsung menuju lagi ke area berikutnya, yaitu area labirin. Nah, ini free juga ya buat bermain di arena labirin ini, dan ini juga rekomen buat anak-anak ya, karena tidak ada wahana-wahana atau tidak ada bagian yang berbahaya di dalam permainan labirin ini.
Di dalam Plaza Karnival ini terdapat juga berbagai macam arena permainan ya. Jadi ada permainan ketangkasan, permainan uji fokus ya, yang posisinya pas di samping pohon raksasa ini. Dan di sini semuanya berbayar ya. Satu arena ini ada yang berbayar 20.000, 25.000, nanti tinggal tanya ke petugasnya. Berikutnya kita menuju ke Lila Magical World. Di dalam Lila Magical World ini terdapat berbagai macam aneka hewan-hewan ya. Hewan-hewan peliharaan mulai dari burung, ular, kemudian bahkan ada kambing juga ya, kambing chase-nya. Kemudian ada juga di sini arena bermain kuda-kudaan ya, yaitu pony riding. Nah, untuk bermain pony ride ini sudah ada wahana khususnya juga, udah ada tracknya ya. Kemudian sudah ada rules yang mesti kita ikutin juga. Dan ini berbayar lagi ya piknikers ya untuk bermain pony ride ini. Yang paling menarik di sini adalah tempat kita ngasih makan kapibara ya. Jadi kita mesti beli makanannya dulu nih. Di sini ada listnya dan ada counter tempat kita beli makanannya. Setelah kita beli, kita langsung menuju ke kandang kapibaranya aja. Dan ini yang paling seru kemarin, paling lucu. Kapibara ini kan termasuk hewan yang viral ya di kalangan anak-anak ya, karena banyak mainan-mainan anak-anak dengan tema kapibara. Dan satu lagi, kapibara ini kan bukan hewan asli Indonesia ya. Makanya jadi bikin kita tertarik nih untuk coba ngasih makan kapibara ini. Pakai itu aja. Ini mau kasih makan juga nih, makannya. Ini namanya Tasya, kalau yang itu Namanya Tasya. Namanya Tasya. Kalau dibuang. boleh dia pegang. Pegang guys. Pegang itunya tangan adek. Takut dia. Lucu sekali ya, hewannya menggemaskan, pengen dibawa pulang rasanya. Di sebelah kandang kapibara di sini ada kandang kelinci dan kandang angsa ya. Nah, ini kita cuma bisa lihat dari jauh aja, kita nggak bisa sentuh. Dan di sebelah kandang angsa juga ada kandang burung onta ya. Di dalamnya ada sepasang burung onta. Di dalam arena Lila Magical World ini ada juga satu pertunjukan yang cukup menarik ya, yaitu pertunjukan hewan-hewan. Di sini mereka akan memperlihatkan gimana jinaknya, gimana patuhnya hewan-hewan yang sudah mereka latih sedemikian rupa, yang mau nurut dengan instruksi dari pawangnya ini ya, atau moderatornya. Dan ini benar-benar cukup menarik perhatian juga, penontonnya juga cukup banyak kemarin. Kita lihat ya beberapa pertunjukan yang ada di pertunjukan hewan di dalam Lila Magical World ini. Burung maka blue and gold kami yang bernama Morphes. Morphes merupakan jenis burung blue and gold makau dengan nama latin Ara-ara rauna. Mereka memiliki warna yang lebih cerah. Kita akan mengenal sisi kebiasaan dari burung-burung hornbill. Kita panggilkan lebih dekat ya. Nah, ini merupakan jenis burung julang mas, masih dari jenis burung hornbill ya. Mereka memiliki ciri khas yaitu paruhnya yang sangat besar di kami. Sama seperti namanya, mereka memiliki ciri khas yaitu perutnya berwarna putih. Elis. Nah, Kak Yuda ini panjangnya berapa Kak? Tentunya di sini udah ada Kalani yang membawa mojun. Ada juga Kak Lutfi membawa burung makau kami dan juga iguana. Ada juga Kak Yuda membawa ular reticulatus python kami. Ada Kak Agoy membawa burung kakadu kami dan juga ada Kak Dipa membawa burung. Hadirin para pengunjung di edukasi konservasi satwa telah membantu kami dalam melakukan konservasi satwa, terutama yang berada di Enjanjing Bali. Setelah puas menonton pertunjukan binatang, kita menuju ke arena permainan anak-anak atau playground ya, yang ada di sebelah Plaza Karnival tadi. Dan ini free juga ya, buat bermain sepuasnya di arena playground ini. Walaupun playground ini diperuntukkan buat anak-anak dan remaja ya, tapi saran dari kami tetap harus di dalam pengawasan orang tua ya piknikers, karena ada beberapa permainan yang cukup ekstrim juga ya. Piknikers bisa lihat itu tinggi sekali ya permainannya. Jadi kalau ada hal-hal yang di luar kontrol ini cukup berbahaya juga. Jadi tetap ya harus di bawah pengawasan orang tua. Satu hal yang cukup menarik perhatian kita di dalam kawasan wisata ini adalah toiletnya ya piknikers. Ini menurut kita adalah
kawasan atau tempat wisata dengan toilet paling bersih ya, se-Puncak Raya atau se-Bogor Raya ya. Karena ini memang toiletnya ini nggak ngalahin toilet yang ada di mall ya, bersih, terawat, wangi ya. Jadi ini tugas kita nih buat jaga toiletnya agar tetap bersih ya. Kita udah saksikan semua pertunjukan dan semua show yang ada di dalam Enchanting Valley ini. Sekarang kita menuju ke permainan terakhir yang ada di bawah, tepatnya di kawasan Amarta Restoran, yaitu permainan River Zipline ya, atau bahasa kerennya ini adalah Keranjang Sultan. Kita lihat ya seperti apa keseruan permainan Keranjang Sultan yang ada di Enchanting Valley. Dadah. Keranjang Sultan yang ada di Enchanting Valley ini agak berbeda ya sama keranjang Sultan yang ada di tempat wisata lain, karena kita ini PP ya. Biasanya kan kalau kita naik keranjang Sultan itu hanya sekali jalan aja, tapi yang di sini enggak. Jadi kita balik lagi nih naik keranjang Sultan yang sama dan turun di tempat kita naik semula. Lain. Tampangnya. Paling kakinya angkat. Oke, alhamdulillah. Kita udah selesai dan udah turun lagi. Di sini ada tangga ya, dan tangga ini adalah akses menuju ke playground yang ada di atas. Dan kalau kita jalan ini lumayan jauh juga nih, tapi menarik perhatian juga ya ada tangga sepanjang ini. Tadi kita kirain Keranjang Sultan itu adalah permainan terakhir. Ternyata ada lagi nih permainan yang belum kita coba di bagian atas, yaitu Bumble Boat ya. Jadi kita penasaran pengen coba, yaudah kita langsung aja minta diantar oleh Bugikar ke Bumble Boat. Kita tinggal beli tiketnya, kemudian kita antri sesuai nomor antrian dan kita langsung main Bumble Boat. Permainan Bumble Boat ini cukup seru juga ya. Sebenarnya ini lebih seru kalau kita ada dua perahu ya, atau dua kapal. Jadi kita bisa tembak-tembakan air nih. Tapi kalau sendiri ya kita tembak area kosong aja. Setelah selesai bermain Bumble Boat, kita antri Bugikar karena kita udah mau keluar ya. Kita menuju ke area lobby di bawah. Jadi bisa disimpulkan seharian bermain di Enchanting Valley ini sangat worth it ya piknikers. Arena permainan yang masih fresh, masih baru, yang up to date, dengan wahana yang bersih. Pelayanan dari staff-staff yang ada di lokasi wisata ini sudah setara dengan pelayanan di hotel berbintang. Jadi mereka sangat welcome, mereka sangat ramah ya untuk membantu kita dalam setiap aktivitas kita di Enchanting Valley ini. Baik piknikers, demikian review kita seharian di Enchanting Valley by Taman Safari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Piknik ID biar kita makin semangat bikin konten-konten terbaru dan terupdate yang bisa jadi rekomendasi sebelum piknikers jalan-jalan. Wassalamualaikum.